Enggak terlepas dari yang ngomong siapa ya, Karina ya. Kalau yang ngomong dokter Bayu tuh biasa aja gitu. Tapi kalau yang ngomong dokter Rina tuh kayak gua sama Alba diem aja gitu lah. Oke. Halo. Halo teman-teman semua. Oke. Yuk, welcome. Kita perkenalin dulu ya. Udah. Ini udah mulai cuy. Ayo. Ya. Halo teman-teman semua. Halo. Halo. Ada dokter Bayu sama dokter Rina nih, Pak. Iya. Kita kenalan dulu dong, cuy. Ya. Kita kenalan dulu ya. Saya Alba, ini rekan saya nih ada Banu ya. Kebetulan di sini kita mau tampil perdana nih. Tampil perdana apaan, Ban? Jadi rencananya kita mulai akan ngembangin suatu kegiatan buat oftalmologi muda di Indonesia nih, Pak. Nah, namanya podcast. Ya, podcast kan lagi ngetren sekarang podcast kan. Jadi kita juga mau ikutan ngetren dan habis ini kita akan mungkin aktif bisa menyuarakan edukasi tentang kesehatan mata sih, Pak. Sebenarnya sih gitu. Wah, bagus ya. Ke arah yang positif nih. Nah, karena ini perdana, kita coba bawa dua orang nih dedengkotnya. Jadi biar teman-teman semua nanti tahu dulu nih apa sih sebenarnya Young Ophthalmologist Indonesia. Tadi kan Yoi podcast Yoi gitu ya. Nah, itu sebenarnya cikal bakalnya dari Young Ophthalmologist Indonesia. Nah, kita pengen dengar langsung daripada isi dari Young Ophthalmologist Indonesia itu apa, itu langsung dari sumbernya nih. Kita punya dedengkotnya langsung ya. Dedengkotnya kita datangan dua orang nih. Dua orang pertama ada Dokter Bayu. Suaranya mana Mas Bayu? Halo. Lo manggilnya mas-mas saya dokter dong, lo dokter lah. Oh iya. Dokter Bayu. Ini dokter Bayu sekarang posisi. Halo dokter Bayu. Dokter Bayu lagi semua di Australia sekarang ya. Satu lagi yang paling cantik di sini nih. Nah, baik. Gue sebenarnya dari tadi nggak konsen sih ngeliat tamu yang satu ini sih, gila. Kalau yang kelihatan nggak sih gue pin video terus gitu? Enggak. Nah, coba Pak, tamu kita yang kedua ini spesial banget. Lagi kita di Jakarta nih. Ada Dokter Rina. Ya, halo Kak Rina. Halo Dokter Rina. Ya. Baik. Oke, jadi kita mau ngobrolin apa di episode pertama kali ini, Pak? Ini episode pertama ya. Jadi episode pertama kita mesti ngenalin nih. Yo itu apaan? Iya, biar semua orang tahu ya, biar semua orang tahu. Kita viralkan, Bos. Oke? Oke. Pertanyaan pertama. Buat Dokter Bayu. Dokter Bayu dulu deh. Tapi Dokter Rina kalau mau nimpalin boleh. Oke. Pertanyaan pertama untuk Dokter Bayu. Dok, apa sih sebenarnya itu yang oftalmologi Indonesia? Yang oftalmologis ya? Yang oftalmologis Indonesia. Jadi itu sebenarnya forum komunikasi aja. Kita bikin network antara SPM muda yang baru lulus, kriterianya mungkin di bawah 40 tahun, belum ada 5-10 tahun praktek. Itu kan biasanya masih bingung. Wah, ini saya mau baru lulus, mau ngapain, praktek di sini, mungkin kalah sama seniornya, praktek di sana, atau masih cari-cari tempat, atau mungkin belum punya gambaran nanti 10 tahun lagi seperti apa, atau mau apa gitu. Jadi kita bikin wadah, forum komunikasi untuk bertukar pengalaman. Nah, di situ nanti ada mentoring. Mentoring itu jadi dari yang mungkin sudah level menengah, sudah settle tapi belum terlalu beda jauh generasi. Kalau di organisasi lain, di Asia Pasifik, kemudian di AAO, di Amerika, kemudian di Eropa, itu sudah ada. Jadi
sudah terbentuk lama karena memang sistemnya di sana sudah jalan. Nah ini kita nggak mau ketinggalan juga. Karena memang kita lihat banyak teman-teman yang baru-baru ini akhirnya setelah lulus hanya berkutat dengan teman-temannya yang alumni dari satu center. Kurang berkembang dan akhirnya ya cuma itu aja. Nah kita mau biar blending. Jadi pakai nama merah putih itu supaya blending antar center, tidak ada chauvinisme. Jadi kenal sama satu sama lain semua. Dan akhirnya kalau tukar pengalaman, punya wawasan lebih luas itu akhirnya akan lebih bagus. Luar biasa. Kira-kira seperti itu. Itu pendapat saya. Menurut Kak Rina lagi. Menurut Dokter Rina, kira-kira yang oftalmologis itu apa sih? Oke, kalau misalnya yang sekarang kita lagi kumpul-kumpul nih, lagi buat, itu adalah tempat wadah komunikasi, benar kata Bayu tadi. Tapi sebenarnya nggak hanya Indonesia, tapi kita ini juga di bawah Perdami. Makanya sebenarnya namanya yang Ophthalmologist IOA, Indonesian Ophthalmologist. Jadi di sini kalau menurut gue itu merupakan wadah buat para dokter mata muda untuk beraktivitas dan juga membuat tadi network, nggak hanya berkutat di alumni-nya saja atau dari tempatnya saja, tapi kita bisa tahu seluruh Indonesia. Dan karena organisasi lain juga sudah terbentuk di dunia, kita akhirnya juga punya link nih, misalnya kayak ke Asia Pasifik yang ophthalmologist, ke European yang ophthalmologist, ke AO yang ophthalmologist. Jadi menurut gue sih kemungkinan kedepannya untuk beraktivitas dan bikin network jadi unlimited sih. Jadi dengan adanya kita bikin forum komunikasi kayak gini, kita jadi terbuka bahwa banyak hal yang bisa kita dapatkan dari networking aja, dari berkomunikasi satu sama lain sih. Ya. Seru sih ya. Seru sih. Gila, ini tahu gue dengerinnya sampai terdiam gitu nih. Iya. Jadi ngelihat ininya ya, terlepas dari yang ngomong siapa ya, Karina ya. Kalau yang ngomong Dokter Bayu tuh biasa aja gitu, tapi kalau yang ngomong Dokter Rina tuh kayak gua sama Alba diem aja gitu langsung. Terlepas dari itu ya. No hard feeling ya Mas Bayu, maaf Mas Bayu. Nah. Ya udah terlepas biasa dari itu semangatnya keren ya, semangatnya tuh pengen ngebuat kita yang muda nih potensinya dikeluarin semua ya. Bener banget. Ini nih yang kita mau gali terus nih. Ini baru pertama. Ya sebenarnya aku tadi juga mau ngomong itu. Oke. Oke. Karena wajahnya Banu itu dia underestimate, aku males, terus terang males. Mas Bayu nih kalau ngeliat muka saya, Karina, dia langsung udah pokoknya mau nyuruh apa gitu dong. Makanya kemarin kan instruktif. Instruktif, langsung bisa merasakan. Langsung tunjuk nama plang. Langsung tunjuk ya, nggak pakai nanya dulu tuh, Banu lagi sibuk apa gitu, nggak langsung. Nggak basa-basi ya. Nggak basa-basi ya gitu. Ya. Yes or no. Adanya pokoknya yes or no. Kalau yes Bayu, kalau no Banu. Ya bener ya dengan N ya. Tapi nggak apa-apa sih. Ya. Kita semangat kok ya. Kita Banu sama saya juga senang banget nih bisa yang jelas bisa memberikan informasi yang banyak nih, terutama ya kita pengen juga para spesialis mata muda nih ya buat punya peran nih. Kita soalnya juga sama-sama, saya sama Banu kan nggak beda jauh ya. Misalnya ya merasakan lah hal yang ketika kita baru lulus, nih kita mau ngapain nih gitu ya. Bingung ya. Bagus sih ada gini. Oke. Next kali ya. Next Pak, ayo pertanyaan kedua. Oke, next. Tadi sebenarnya Dokter Bayu sempat bilang nih, riwayat sebelumnya gimana nih kalau ada jadi yang oftalmologis Indonesia. Ternyata sebelum-sebelumnya kan juga udah ada yang oftalmologis di tempat-tempat lain tuh. Nah, tapi belum dalam. Jadi saya pengen tahu terus gitu. Pengen tahu lebih dalam gimana sebenarnya sejarahnya apa sih? Semangatnya apa sih gitu. Kok dulu di negara lain juga kebentuk dan kita juga akhirnya muncul gitu. Kapan ada nggak sih ininya Dokter Bayu atau Karina itu tanggalnya, harinya kapan tercetus gitu? Ya, maksudnya gue cuma agak masalahnya sensitif nih. Kalau menurut gue sih IOA ya.
Maksudnya karena Indonesia YOA. Enak nggak sih YOA? Setuju lah. YOA, OA, oke. Jadi Yo, YOA ya. Yo, Iya, YOA. Iya. YOA. Sekarang mungkin ceritanya aja deh. Mungkin Dokter Rina atau Dokter Bayu ada yang punya cerita tentang dulu gimana sih awal mulanya kok tiba-tiba ada inisiatif gitu atau sebenarnya kayak ada panggilan alam gitu aja gitu. Apa gimana ceritanya? Mungkin siapa? Dokter Rina dulu deh, gantian. Dokter Rina. Oh gitu. Ya, kalau misalnya dari gue sih, ini gara-gara, kalau gue personally ya, maksudnya pengalaman pribadi dulu, begitu selesai dokter mata, kan jadi staff. Terus habis itu disuruh jadi pengurus perdami lah. Dan gue ngerasanya, jadi pengurus perdami langsung diterjunkan tuh kayaknya, clueless ya. Kayak cuma ngikutin aja apa sebelumnya yang ada gitu. Terus habis itu pengalaman berikutnya adalah waktu gue bikin RIOM. Pernah denger RIOM nggak? Regional 2. Regional 2 itu ya? Oke. Yang di Jakarta itu ya? Jakarta. Karena kan gue pengurus Perdami Jaya kan. Waktu gue buat itu, gue memutuskan untuk ngajakin teman-teman yang non-staff gitu, non-institusi, dokter-dokter mata muda baru lulus, dan mereka tuh kreatif banget, energinya besar banget gitu kan. Jadi gue pikir, kayaknya sebenarnya kita banyak dokter-dokter mata muda yang punya kreasi dan punya ide yang luas gitu dan luar biasa gitu hasilnya. Kalau menurut gue sih RIOM lumayan sukses tuh kemarin. Tapi sayangnya mereka untuk masuk institusi pendidikan mereka bukan staff. Untuk masuk ke Perdami jadi pengurus mungkin bukan panggilan jiwa kan. Nggak semuanya suka jadi pengurus suatu organisasi atau di organisasi itu mungkin belum ada wadah yang cocok sama minat sama bakat mereka kan. Padahal mereka energinya banyak gitu. Jadi makanya abis itu gue usul ke Dokter Sidik gimana kalau kita bikin wadahnya nih buat dokter-dokter mata muda. Karena Dokter Sidik waktu itu ketua Perdami Pusat kan, dan beliau setuju. Makanya kemarin di PIT Makassar, gue berusaha ngumpulin teman-teman yang kira-kira punya pemikiran yang sama, teman-teman muda gitu, termasuk Bayu muda. Terus habis itu kita juga nanya-nanya ke semua ketua Perdami cabang, kira-kira menurut beliau-beliau itu bagaimana, dan beliau semuanya rata-rata setuju. Makanya beberapa ngirim perwakilan ke acara di PIT Makassar, dan di PIT Makassar itu kekumpul lah, kecil sih, nggak banyak orang-orang yang datang, tapi semangatnya cukup besar-besar, makanya pelan-pelan kita punya aktivitas satu persatu. Jadi mungkin itu kali ya riwayatnya, sejarahnya awalnya. Dan berarti, ada sejarah juga. Bayu ditunjuk langsung jadi ketua, gitu aja sih. Ya. Milestone-nya di Makassar ya, PIT Makassar itu ya? Makassar. Ya, tapi kayaknya berarti Mbak ini nyambung sama tanggal tadi sih. Mungkin harus ditetapin juga sih. Kita sebenarnya Perdami yang ophthalmologist IOA ini berdirinya kapan ya? Kayaknya seru deh. Biar ada ulang tahunnya kan? Iya. Yoi. Jadi gimana nih versi Dokter Bayu nih? Dulu kebentuknya yang ophthalmologist gimana? Waktu itu di Makassar kita kumpul. Makassar ya, berarti ya. Jadi, Makassar. Motornya ya tadi yang seperti yang disampaikan sebenarnya sih dalang di balik udangnya cuma satu yang ngumpulkan semua. Gitu. Karena awalnya sebenarnya ide juga ada-ada aja gitu. Karena kita di APAU itu kan ada yang namanya LDP. Apa tuh? Leadership itu ya? Leadership Development Program itu ya? Dari APAU kan setiap tahun kan kita ngirim satu wakil. Nah, dan itu selalu di encourage buat bikin forum komunikasi YO. Cuma memang ya akhirnya nggak sempat-sempat gitu. Jadi nggak pernah, maksudnya kepikiran, tapi mau mulai dari mana juga nggak tahu. Karena beda dengan kalau yang di AO itu, aku pernah ikut waktu itu di AO meeting yang section YO-nya itu, kalau saya lihat dari teman-teman yang di sana juga itu beda karena sistem di
Amerika itu sangat kapitalis. Jadi kalau kamu nggak berjuang, kamu nggak akan hidup. Gitu. Jadi bahkan sama yang begitu lulus fellowship, mereka akan dilibas lah sama seniornya. Dan mereka kalau nggak bisa survive ya sudah, sampai selanjutnya nggak akan kebagian tempat praktek lah, nggak akan kebagian pasien dan segala macam. Terus caranya buat survive itu kan mereka ya health insurance nggak ada, pasien benar-benar pasien 85% itu pasien private. Mereka out of pocket. Jadi mereka nyari yang sudah branded, yang brandingnya sudah kuat. Nah, akhirnya dari situ karena mereka baru lulus bentuk forum komunikasi sendiri gitu. Mereka bentuk network sendiri. Gitu. Kalau pergi ke mana gitu ada temannya kasihkan gitu, nggak dikasihin ke seniornya, enggak. Jadi kalau mereka punya pasien, dari itu ya loop-nya mereka sendiri. Nah, dari situ terbentuk YO kalau di AAO. Itu bedanya dengan yang di Eropa, di UK itu memang mereka di-encourage oleh senior-seniornya. Nah, kita mau bikin yang seperti itu. Kita harus mengencourage. Gitu. Karena kalau semua potensinya berkembang, semua pekerjaan ringan sama-sama maju. Ya. Itu. Luar biasa. Mantap. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya bener nih kenapa Mas Bayu dimandatin jadi presidennya. Oh, bukan itu. Kalau itu iya bener berarti. Itu beda. Kalau itu memang benar-benar tahu-tahu pokoknya ada namanya nggak ada bawahnya. Di balik itu ternyata ini nih pemikirannya gitu kan. Jadi ya semangat itu ini. Lagi dibahas deh. Tapi keren sih. Keren nih. Dokter Bayu bisa jadi apa ya sebenarnya jadi kita ngelihatnya Dokter Bayu dan Dokter Rina ini jadi role model jadinya harusnya ya. Jadi kita dan ya wajar deh kalau kita bisa yang oftalmologi Indonesia yo ayo iya yo ayo YO ayo YO ayo nih wajar ya dua orang ini ditunjuk jadi dedengkotnya karena memang apanya ya visi misinya ya tadi yang disebutin mereka berdua ya dan tujuannya kita bantu nyebarin nih salut lah pokoknya kita ya betul. Oke. Makin kebuka sih makin kebuka instruktif karena mengoptimalkan yang muda-muda. Sip bagus ya. Jadi makin kebuka sebenarnya yang ophthalmologist tuh kayak apa sih sebenarnya. Jadi kayak tujuannya pun udah tersirat sih dari tadi penjelasan Dokter Rina sama Dokter Bayu ya. Kalau untuk tujuan sebenarnya ada agenda pertanyaan berikutnya tujuan, cuman di tujuan itu udah disebut semua ya kayaknya Mbak ya. Untuk udah di luar kepala sama mereka udah di luar kepala. Ya. Konsepnya udah mereka buat banget nih. Nah, terus sekarang kan udah jadi nih yang ophthalmologist di Indonesia. Orang-orangnya siapa sih